Usianya tak lagi muda ketika banyak orang yang mungkin lebih memilih pensiun, pergi mengasingkan diri di suatu tempat yang nyaman, jauh dari hiruk pikuk atau hidup tenang bersama anak cucu. Tetapi tidak dengan Omar Mukhtar. Di usia yang ke-73 tahun, ia lebih memilih memimpin perlawanan rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia atas tanah kelahiran mereka. Nama lengkapnya Omar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhat Al-Manifi, seorang pemimpin pejuang pribumi di Cyrenaica di bawah Senussid. Omar Mukhtar adalah seorang guru, juga merupakan sosok terkemuka gerakan Senussi. Ia seorang pahlawan nasional Libya dan simbol perlawanan di dunia Arab dan Islam. Sejak tahun 1911, dia mengorganisir selama hampir 20 tahun, memimpin gerakan perlawanan Libya melawan kekaisaran kolonial Italia selama Perang Italo-Senussi pertama dan kedua. Lelaki tua itu dijuluki Singa Padang Pasir, sosok yang membuat tentara Italia kewalahan. Benito Mussolini dibuat frustasi, tentara mereka di lapangan dibuat ciut nyalinya. Rejim Italia kemudian berpikir, mungkin bukan dengan jalan kekerasan, lelaki tua yang bekerja sebagai guru ngaji ini bisa ditaklukkan. Strategi membungkam perlawanan pun dilakukan dengan tujuan menghentikan perlawanan. Bujuk rayu harta pun ditawarkan, tapi semua itu tidak mempan. Omar Mukhtar terus melakukan perlawanan tanpa henti selama 20 tahun, dari tahun 1910 sampai 1930, hingga akhirnya para jenderal militer Italia pun silih berganti. Di rentang usianya yang semakin tua, 73 tahun, Omar Mukhtar tertangkap. Kemudian petinggi militer Italia yang dikenal berhati bengis, Jenderal Graziani, menghampirinya di ruang interogasi. "Tuan Omar, apa Anda tidak tahu siapa yang Anda lawan? Kami ini punya pasukan yang terlatih, alat tempur yang modern dan canggih, dan logistik yang melimpah ruah. Kami pasti menang melawan kalian. Lalu mengapa kalian terus melakukan perlawanan?" Dengan penuh wibawa, Omar Mukhtar menjawab kesombongan Jenderal Graziani. "Ya, kami tahu itu semua, tetapi yang penting bagi kami adalah melakukan perlawanan. Ya, perlawanan," ucap Omar Mukhtar. Omar Mukhtar kemudian dihadapkan ke tiang gantungan, tangannya diborgol, tetapi kepalanya tegak. Pandangan matanya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, bahkan menghujam ke depan kepada Jenderal Graziani. Mujahid berusia 73 tahun itu mengatakan, "Namaku akan jauh lebih panjang dari umur para algojomu." Setelah itu ia syahid di tiang gantungan. Hidup adalah perjuangan. Omar Mukhtar adalah cermin dari sikap seorang pejuang yang tidak mau tunduk pada penindasan dan kejaliman. Ia bisa saja memilih sikap tak peduli. Untuk apa melakukan perlawanan di usia senja? Ia bisa saja memilih sikap pesimis, melihat kekuatan musuh yang begitu besar. Tetapi sikap itu bukan pilihan seorang pejuang. Karena sikap pengecut itu bukan saja mereka yang lari tunggang langgang dari medan pertempuran, tetapi mereka yang memiliki mental penakut sebelum turun ke gelanggang. Terkadang bukan karena musuh itu lebih hebat,
lebih kuat dari kita, lalu kita dapat ditaklukkan. Tetapi karena mental kita yang lemah dan pesimis dalam berjuang, karena itu Omar Mukhtar lebih memilih mati di medan laga ketimbang hidup hina di bawah kaki penjajah. Kematiannya memberikan pesan bahwa hidup adalah perjuangan dan keberanian tak akan dimiliki oleh mereka yang mencintai kemewahan.